Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Algifadilah dengan NPM 220110521012. Nah, anak-anak, kita langsung saja yuk ke materi. Di mana pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Sebelumnya, ada yang tahu ekosistem itu apa sih? Nah, betul. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antar segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Dalam ekosistem, apa saja komponen dalam ekosistem? Ekosistem mempunyai dua komponen utama, yaitu biotik dan abiotik. Yang pertama, biotik. Komponen biotik merupakan komponen dalam ekosistem yang berupa organisme atau makhluk hidup. Komponen biotik dalam ekosistem merupakan komponen dan selain komponen abiotik, berdasarkan caranya memperoleh makanan di dalam ekosistem, organisme anggota komponen biotik dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Keberadaannya tidak tergantung pada ketersediaan makanan, akan tetapi kepada keseimbangan alam. Yang kedua, konsumen adalah makhluk hidup yang bergantung kepada makhluk lainnya karena dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri seperti produsen. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya, konsumen bergantung pada organisme lainnya. Yang ketiga, dekomposer atau pengurai adalah organisme terakhir dalam rantai makanan karena pengurai merupakan organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Yang kedua, abiotik. Komponen abiotik merupakan segala bentuk benda mati yang ada di permukaan bumi serta memberikan manfaat dan juga pengaruh bagi kehidupan manusia dan makhluk-makhluk hidup lainnya. Komponen ini mempunyai peran sangat penting serta diperlukan guna untuk keberlangsungan hidup organisme di dalam sebuah ekosistem. Komponen abiotik diantaranya adalah air, udara, tanah, bebatuan, matahari, iklim, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam ekosistem? Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah hubungan alami dari rantai-rantai makanan dan presentasi grafis dari proses makan dan dimakan dalam komunitas ekologis. Nama lain untuk jaring-jaring makanan adalah sistem sumber daya konsumen, seperti yang ada pada gambar berikut ini. Lalu, ada berapa jenis ekosistem? Berdasarkan jenisnya, ekosistem dibagi menjadi ekosistem darat dan ekosistem perairan. Ekosistem darat dapat dibedakan menjadi sebuah bioma. Bioma adalah istilah lain dari ekosistem. Sedangkan ekosistem perairan dibedakan atas ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Yang pertama, ekosistem daratan. Sesuai dengan namanya, ekosistem darat merupakan ekosistem yang berada di wilayah daratan. Ekosistem darat ini meliputi wilayah yang sangat luas dan seringkali kita sebut sebagai bioma. Ekosistem darat atau bioma ini sangat dipengaruhi oleh hal tertentu, seperti iklim. Sementara iklim sendiri juga sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni letak geografis, meliputi ketinggian tempat suatu tempat terhadap permukaan air laut. Berikut beberapa contoh bioma.
Bioma yang pertama yang akan kita bahas adalah bioma gurun. Gurun merupakan padang yang mempunyai ukuran sangat luas dan mempunyai sifat tandus. Hal ini karena curah hujan yang turun sangatlah sedikit. Bisa dikatakan bahwasannya hujan sangat jarang menimpa wilayah gurun ini. Ekosistem darat selanjutnya berupa hutan hujan basah. Sesuai dengan namanya, hutan ini berada di daerah yang memiliki iklim tropis, yakni daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Jenis ekosistem darat yang selanjutnya adalah padang rumput. Sama seperti hujan tropis, padang rumput ini juga terdapat di wilayah atau di daerah tropis, hingga mempunyai iklim sedang. Beberapa negara yang mempunyai banyak padang rumput antara lain Amerika Selatan, Hongaria, Australia, Rusia, bagian selatan, dan beberapa di wilayah Indonesia. Bioma hutan gugur merupakan jenis bioma hutan yang terdapat di daerah yang akan mengalami 4 musim, yakni musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Jenis ekosistem darat yang selanjutnya ada bioma taiga. Bioma taiga ini juga disebut sebagai hutan boreal. Bioma taiga ini berada di wilayah atau di daerah di antara daerah memiliki iklim subtropis dengan daerah yang memiliki iklim kutub. Jenis ekosistem darat yang terakhir adalah bioma tundra. Bioma tundra ini bisa dikatakan sebagai bioma yang paling dingin. Bioma tundra ini dipecah menjadi 2 macam, yakni tundra arktrik dan juga tundra alpin. Tundra arktrik merupakan tundra yang berada di daerah kutub utara atau Arktik, dan tundra alpin terdapat di puncak pegunungan yang tinggi, seperti di puncak pegunungan Jayawijaya. Jenis ekosistem yang akan kita bicarakan ini juga sering disebut sebagai ekosistem air tawar. Ekosistem danau, sungai, dan ekosistem air tawar ini disebut sebagai ekosistem air tawar karena air yang berada di sekitar ekosistem ini mempunyai rasa yang tawar dan tidak asin seperti air laut. Berdasarkan jenisnya, ekosistem ini dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain danau dan sungai. Jenis ekosistem air yang kedua adalah ekosistem laut. Sesuai dengan namanya, ekosistem laut merupakan jenis ekosistem yang berada di wilayah perairan laut. Sama halnya dengan ekosistem air tawar, ekosistem laut pun juga mempunyai ciri khas atau karakteristik sendiri. Sifat atau karakteristik yang dimiliki ekosistem laut ini merupakan sifat khusus dan hanya memiliki oleh ekosistem air laut tersebut. Salah satunya adalah mempunyai kadar garam yang tinggi. Berdasarkan jenis ekosistem ini dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain yang pertama laut, yang kedua pantai, yang ketiga estuari, yang keempat terumbu karang. Nah, anak-anakku sekalian, itulah pembahasan mengenai hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.